Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Udah pada buka semua ya? Oke, berarti udah pada makan, insya Allah. Kudu semangat ya. Eh, Pertemuan malam ini kita seperti biasa akan membahas beberapa bahan materi. Salah satunya itu ada menyusun proposal kegiatan. Sebelum saya mulai nih, di sini udah ada yang pernah bikin proposal kegiatan? Mbak Maya belum, kalau yang lain? Mbak Umi belum? Oke, Mbak Bintang udah ya? Kalau yang lainnya? Oke, saya tanya Mbak Salsa, udah ada yang pernah bikin proposal kegiatan apa belum? Oh, dulu udah pernah bikin tugas proposal ya? Berarti di kelas 10 ya? Iya, malah pada masak, pada lupa semua ya. Oke, mungkin kita review sedikit aja ya. Kita review sebentar. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah membuat tapi lupa. Nah, jadi pengertian dari proposal itu sendiri ada beberapa ya. Pengertian yang pertama, proposal itu adalah suatu tulisan yang dibuat oleh si penulis yang memiliki tujuan untuk menguraikan atau menjelaskan suatu maksud kepada si pembaca, atau pembaca di sini tuh bisa si individu atau perusahaan ya, hingga mereka ini nanti akan memperoleh pemahaman mengenai tujuan tersebut lebih mendetail. Ada juga pengertian yang lain, proposal itu adalah sebuah tulisan yang memaparkan rencana kegiatan yang diajukan kepada pimpinan dan donatur agar kegiatan yang dimaksud dalam proposal itu dapat disetujui, diberikan dukungan, dan juga diberikan dana. Nah, kalau pengertian selanjutnya merupakan pedoman kerja, gambaran atau peta perjalanan lengkap yang akan dilalui selama melakukan kegiatan. Di sini proposal itu juga bisa disebut dengan perencanaan tertulis. Jadi yang diinginkan dari proposal itu bisa memberikan info yang sedetail mungkin kepada si pembaca hingga pada akhirnya memperoleh persamaan visi, misi, dan juga maksud ya. Jadi proposal ini sebenarnya sifatnya usulan, program kegiatannya sifatnya itu sebagai usulan. Ada juga yang menyebutkan adalah ia merupakan usulan tertulis untuk melakukan suatu kegiatan yang ditujukan pada pihak tertentu. Proposal bagi sebuah organisasi atau kepanitiaan ini menyusun proposal kegiatan merupakan langkah yang sangat penting. Kenapa? Karena langkah ini bisa menentukan berhasil atau tidaknya dari seluruh kegiatan yang akan mereka buat. Terus kapan sih proposal itu dibuat, ya kan? Jadi proposal itu dibuat pada saat kita akan melakukan suatu kegiatan. Lalu kegiatan tersebut bisa berupa kegiatan skala kecil atau besar. Yang intinya nanti dengan proposal, panitia ini akan mencoba melakukan usulan atau penawaran kepada pihak-pihak tertentu. Proposal ini nanti bentuknya bisa berupa proposal permohonan dana, bantuan ya lebih tepatnya, permohonan bantuan biasanya bisa berupa bantuan material, dana ataupun barang, atau berbentuk pula sebagai
proposal penawaran kerjasama yang sifatnya itu nanti adalah simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan antara kedua belah pihak ya. Terus proposal ini nanti disusun secara bersama-sama oleh kepanitiaan yang terbentuk. Proposal diusulkan atau ditawarkan kepada pihak-pihak tertentu seperti donatur ataupun sponsor. Pihak donatur ini adalah pihak yang diharapkan bantuan berupa bantuan material atau barang atau dana yang diberikan secara cuma-cuma tanpa imbal balik yang serupa. Pihak donatur ini biasanya adalah pihak yang memiliki ketertarikan terhadap jenis kegiatan yang direncanakan dan bersedia membantu kelancaran kegiatan secara positif. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau paham, kita lanjut nih. Siapa sih yang membuat proposal dan untuk siapa sih proposal itu dibuat, ya kan? Jadi pihak sponsor itu adalah pihak yang kepadanya ini diberikan penawaran kerjasama yang sifatnya paling menguntungkan antara pihak panitia dengan pihak sponsor. Bentuk kerjasama dengan pihak sponsor ini bisa berupa hubungan timbal balik di mana panitia akan meminta sejumlah uang, barang, atau fasilitas untuk mendukung kegiatan. Sedangkan pihak sponsor meminta fasilitas di mana ia dapat mempromosikan atau memasarkan produknya. Ada 8 poin yang bisa kita lihat sama-sama di slide ya. Itu persyaratan dalam penyusunan proposal. Syarat yang pertama, ia mempunyai struktur serta logika yang jelas. Lalu yang kedua, hasil kegiatan itu adalah merupakan kegiatan yang terstruktur ya. Syarat yang ketiga itu rumuskanlah jenis kegiatan dengan cara jelas, inovatif, terinci, serta benar-benar bisa dikuasai atau ditangani. Selanjutnya, hubungan kegiatan dengan dana yang dibutuhkan harus rasional serta tidak mengada-ada. Ini biasanya yang digarisbawahi ya sama pihak sponsor. Lalu keindahan dan kerapian termasuk bahasa dalam penulisan sponsor itu juga diperhatikan. Poin yang keenam yang menjadi syarat penyusunan sponsor itu ia harus jelas. Jadi bisa menjelaskan maksud atau mampu menggambarkan dengan jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya itu adalah informatif. Informatif ini mampu menginformasikan segala hal yang menunjang pertimbangan. Syarat yang terakhir itu adalah mampu meyakinkan bahwa pihak penerima usulan ini juga akan mendapatkan keuntungan dengan adanya program tersebut. Atau paling tidak menerima usulan yakin bahwa program tersebut ini baik dan perlu dibantu. Nah, di sini ada contoh sistematika dari penulisan proposal. Ada 2 contoh. Ada yang proposal penelitian dan juga ada proposal untuk kegiatan masyarakat. Kalau yang proposal penelitian itu dia terdiri dari ada dasar pemikiran, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, asumsi, hipotesis, metode penelitian, kemudian tempat serta sampel penelitian. Disebutkan pula ada jadwal penelitian ya maksud saya. Jadwal penelitian, personalia, biaya penelitian, dan juga pustaka acuan. Ini kalau sistematika proposal untuk proposal penelitian. Nah, kalau untuk proposal kegiatan masyarakat itu cukup dengan adanya nama kegiatan, latar belakang, tujuan, terus jenis kegiatannya apa, panitia pelaksananya siapa saja, waktu dan tempat pelaksana, biaya jadwal kegiatan dan juga biayanya ya.
Ini jadi istilahnya perbedaan antara sistematika proposal penelitian dan kegiatan masyarakat. Kalau kegiatan masyarakat lebih simpel ya. Nah, kalau susunan proposal secara umum globalnya ada halaman judul, itu sudah pasti ya. Ada halaman judul, ada latar belakang, ada tujuan kegiatan, nama serta tema kegiatan, ada bentuk kegiatan, pesertanya, penyelenggaranya siapa, jadwal dan tempat kegiatannya di mana, susunan acara, susunan panitia, rencana anggaran, penutup, dan penawaran kerjasama. Ini susunan proposal yang secara global, secara umum ya. Nah, untuk penjelasannya, untuk halaman judul, biasanya ia berisi nama atau judul kegiatan, tempat serta saat penyelenggara kegiatan, dan juga penyelenggara yang berinisiatif merencanakan kegiatan. Kemudian setelah halaman judul itu ada latar belakang. Kalau latar belakang ini dia berisi argumen mengapa kegiatan itu direncanakan. Dan biasanya latar belakang ini diisi 3 bagian ya, yaitu ada pendahuluan, isi, dan juga penutup. Yang biasanya itu polanya itu pola kalimatnya lebih tepatnya itu dari kalimat umum ke kalimat khusus. Halaman judul sudah, latar belakang, kemudian ada tujuan kegiatan. Kalau tujuan kegiatan itu untuk apa ya? Jadi berisi argumen untuk apa sih kegiatan ini dirancanakan. Tujuan ini biasanya terbagi dalam minimal satu tujuan atau lebih yang berurutan dari tujuan yang paling penting sampai tujuan yang kurang penting. Selanjutnya ada nama serta tema kegiatan. Contohnya ini ya, nama kegiatannya lomba membuat cerpen se-Kota Semarang. Kemudian ada bentuk kegiatannya nih. Bentuk kegiatan ini berisi perihal format atau bentuk sajian kegiatan. Ada peserta. Kalau peserta ini dia memberikan info mengenai siapa yang akan turut dalam kegiatan tersebut. Lalu ada penyelenggara juga. Kalau di bagian penyelenggara itu biasanya berisi info siapa sebagai penyelenggara kegiatan. Kalau secara umum penyelenggara ini biasanya satu grup organisasi atau himpunan yang akan melakukan kegiatan lantaran alasan tertentu. Di bagian penyelenggara ini butuh juga dipertunjukkan nama serta nomor kontak atau sekretariat yang bisa dihubungi. Ada juga setelah penyelenggara jadwal dan tempat kegiatan. Kalau ini udah pasti ya, kapan dan di mana kegiatan itu akan dilaksanakan atau diadakan. Kemudian ada susunan acara. Susunan proposal selanjutnya itu ada susunan acara. Kalau susunan acara ini ia berisi proses kegiatan dari kegiatan dari ketika mulai hingga akhir. Terus dapat dipertunjukkan berbentuk label dengan format kolom tabel sesuai nama keperluan. Jadi seperti nomor, waktu, acara, pelaksana gitu ya. Setelah itu, pada suatu kegiatan yang memakai pembicara, saat sebelum penyusunan perlu dilakukan konfirmasi untuk menyesuaikan waktu dan durasi setiap sesi perbincangan. Selain susunan acara, itu juga nanti ada susunan panitia. Kalau susunan panitia ini dia berisi susunan kepanitiaan yang telah terbentuk ya.
dan semua panitia ini nanti dipertunjukkan supaya pihak yang membaca bisa memiliki data yang jelas dengan siapa pihaknya nanti akan bekerja sama. Yang paling penting itu rancangan anggaran. Jadi di rancangan anggaran ini diberikan perincian dari pemasukan, pengeluaran, dan keperluan dana yang masih diperlukan untuk acara tersebut. Kemudian ada penutup. Kalau penutup ini biasanya berisi kalimat yang menyatakan harapan supaya banyak pihak bisa tertarik dengan untuk mensupport kegiatan yang akan dilakukan. Nanti di bagian penutup ini ada tanda tangan dari ketua pelaksana atau ketua panitia serta mengetahui penanggung jawab dari kegiatan tersebut. Yang terakhir itu ada penawaran kerjasama ya atau sponsorship. Kalau sponsorship ini ada beberapa poin ya. Jadi dia berisi mengenai bentuk-bentuk penawaran hubungan kerja pada pihak sponsor. Biasanya pihak sponsor tertarik berpartisipasi dalam aktivitas bila aktivitas yang diikuti ini dihadiri oleh banyak orang. Lalu ada peluang untuk display atau selling produk. Adanya juga keringan administrasi, juga birokrasi. Lalu keselarasan apa yang dapat ditawarkan oleh panitia, yang panitia tawarkan atau jual dengan apa yang diidamkan pihak sponsor. Kemudian ia juga berisi hal-hal bentuk penawaran hubungan kerja kepada pihak sponsor. Ada juga nih di penawaran kerjasama dijelaskan kepanitiaan ini memerlukan support berbentuk dana serta jumlah dana yang diperlukan sebaiknya sebanding dengan apa yang bisa ditawarkan atau dijual oleh panitia kepada pihak sponsor. Biar lebih gampang jelasnya ini ya, kelihatan nggak? Ya, waalaikumsalam Mbak Atun. Ini kelihatan nggak? Segini, kalau nggak kelihatan nanti saya zoom lagi. Ini contoh dia untuk acara Festival Band SMA se-Jabodetabek 2007. Di sini ada yang mau membacakan gantian ya. Jadi biar teman-teman di sini juga nggak ngantuk. Gimana? Ada yang mau membacakan isi dari proposal Festival Band SMA se-Jabodetabek? Daripada teman-teman bosan kan dengar suara saya terus. Mbak Umi ya? Bentar. Oke, selamat malam Mbak Umi. Selamat malam. Dari mana Ibu? Jangan panggil Bu ya Mbak ya. Dengar suara saya nggak Bu? Dengar Mbak, tapi jangan panggil Bu ya Mbak ya. Oh iya maaf. Oke, silakan. Saya mulai ya Miss. Iya. Proposal Festival Band Jabodetabek 2007. 1. Latar belakang. Musik itu indah dan menyenangkan. Banyak orang menyukai musik karena menemukan kepuasan dan kedamaian di dalam musik. Generasi muda, khususnya para pelajar SMA, adalah sebagian besar dari kelompok masyarakat yang menyukai musik. Musik bagi mereka sudah menjadi identitas khusus yang memiliki kebanggaan tersendiri.
Dalam rangka hari ulang tahun yang ke-25 SMA Negeri 78, OSIS SMA Negeri 78 akan menyelenggarakan festival band tingkat se-SMA se-Jabodetabek. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menampung dan menyalurkan bakat serta kemampuan para siswa dalam olah suara yang dipadukan dengan musik. 2. Tujuan kegiatan. 1. Menampung dan menyalurkan bakat seni khususnya di bidang musik bagi siswa dan siswi SMA se-Jabodetabek. 2. Meningkatkan kemampuan para peserta dalam wajib mengisi formulir pendaftaran yang telah disiapkan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Mengisi formulir pendaftaran seharga 150.000. Setiap sekolah dapat mengirim grup band dan C. Formulir pendaftaran diserahkan kepada panitia paling lambat tanggal 24 Februari 2007. Pendaftaran Ruang OSIS SMA 78, Jalan Sejahtera nomor 26 Jakarta Pusat, telepon 0214653378, fax 0211234456. Syarat pendaftaran, membayar biaya pendaftaran dan menyerahkan formulir yang telah diisi kepada panitia penyelenggara. 7. Kategori lagu. 1. Wajib I Have a Dream, Westlife. 2. Lagu pilihan See All I Ever Had, Ricky Martin, No Matter What, Boyzone, I Want It That Way, Backstreet Boys, Before ID, Robbie Williams, and You Needed Me, Boyzone. 8. Waktu pelaksanaan Technical Meeting hari tanggal 27 Februari 2007, tempat Aula SMA Negeri 78, pukul 10. Lomba hari tanggal 20 Februari 2007, tempat Aula SMA Negeri 78, pukul 11.30 sampai selesai. Oke, benar Mbak. Oke, sampai sini aja Mbak. Iya, makasih Oke. Bu. Makasih Mbak. Sama-sama. Oke, tadi kurang lebihnya sudah sudah dibacakan sama Mbak Umi ya, mengenai proposal kegiatan untuk festival band festival band di Jabodetabek ya. Untuk latar belakang, tujuan kegiatan, tema kurang lebih seperti itu isinya. Kemudian nah kemudian nanti ini proposal jenis kegiatan ya, jenis kegiatan sekolah lebih tepatnya. Dia kalau festival band pasti juga butuh sponsorship ya. Jadi nanti di sini juga tertera kalau seandainya itu lomba, jenisnya lomba, diterterakan pula hadiahnya. Untuk hadiah seandainya ada hadiah pertama, kedua, ketiga, kemudian juara harapan, itu dicantumkan. Mereka kalau dapat dananya sebesar berapa. Kemudian selain dana mereka dapat apa saja. Itu nanti kita tuangkan di proposal tersebut ya, sejelas-jelasnya. Lalu tadi di kepanitiaan jangan lupa untuk tetap ditulis dari penanggung jawab, ketua, biasanya ada konsumsi juga, sekretaris bendara dan juga lainnya ya. Kemudian ada dewan juri. Kalau dia salah satu tipe kegiatannya seperti festival atau lomba, pasti ada jurinya ya. Dan
entah itu jurinya dari dalam atau luar sekolah, itu tetap harus kita cantumkan juga untuk anggaran. Jadi berapa pemasukannya dan berapa pengeluarannya di sini harus kita cantumkan juga, harus kita tulis. Dan kita kalau bikin ke pihak sponsor nggak akan percaya seperti itu. Dan biasanya setelah acara selesai kita juga nanti dimintain pertanggungjawaban laporannya seperti itu. Jadi setelah bukan berarti kita sebelum acara kegiatan, kalau apa ya, gimana ya, jadi kalau kita mau mengadakan kegiatan pastikan bikin proposal seperti ini ya, proposal kegiatan ini. Nah setelah acara selesai bukan berarti kita tidak melakukan laporan pertanggungjawaban, tapi biasanya kita juga dituntut ya sama pihak. Seandainya kita bikinnya ini seperti contoh di sini, bikinnya di sekolah, sama pihak sekolah kita dituntut untuk membuat laporan pertanggungjawaban dari acara yang telah kita buat. Kemudian dari pihak sponsor juga biasanya minta gimana sih laporan pertanggungjawaban kalian setelah acara tersebut, untuk acara tersebut, seperti itu. Lalu ada juga penutup dan ada tanda tangan dari penanggung jawab dan juga ketua panitia. Kurang lebih contoh sederhananya seperti itu ya. Paham? Untuk contoh proposal ini? Tadi apa namanya? Iya, kalau proposal istilahnya resmi ya, dari bahasa sistem penulisan itu juga bahasanya harus baku dan sesuai EYD, harus sopan, tata cara penulisan itu juga harus rapi. Jadi kita bikin suatu proposal itu bukan asal bikin, tapi ada seperti yang tadi disebutkan di depan, ada persyaratan yang harus kita penuhi. Terus panitia yang lain itu juga tahu bentuk dan isi dari proposal kegiatan tersebut. Kalau dibilang resmi, iya resmi, seperti itu Mbak. Katanya kan di sini dulu pernah bikin proposal ini ya, proposal kegiatan. Kalau saya boleh tahu dan kalau masih ingat nih, dulu bikinnya bikin untuk tema apa ya? Tadi siapa ya yang bilang? Oh iya, Mbak Bintang. Tadi yang bilang Mbak Bintang sama Maya lah untuk laporan kegiatan atau proposal gitu. Dulu bikinnya oke, kalau Mbak Umi bikin surat lamaran kerja ya. Kayaknya nanti kita di semester ini semester kelas 12 yang bikin surat lamaran kerja ya. Kalau lamaran kerja sifatnya resmi juga ya. Gimana, tadi saya mau tanya sama Mbak Umi sama Mbak Bintang nih, yang katanya pernah dapat tugas untuk bikin laporan kegiatan apa itu?
Mbak, siapa tadi namanya? Mbak Nawang ya? Oh, Mbak Dewi. Oke. Oke, yang kalau Mbak Dewi surat penawaran ya. Oke, ini Mbak Umi sama Mbak Wina kayaknya lagi sibuk ya. Kayak gitu. Oke, bisa dilanjut. Oke ya. Tadi bahas mengenai proposal, laporan kegiatan. Terus kalau karya tulis, udah ada yang pernah buat atau kalau denger kayaknya udah sering denger ya. Tapi udah ada yang pernah nyusun belum untuk karya tulis ini? Oke, bikinnya cerpen ya kalau Mbak Dewi. Kayak rata-rata, oh, kelas ini tuh banyak ya yang bikin cerpen. Kelas yang kemarin, semester kemarin juga sama ya. Kalau karya ilmiah video, oh itu tugas itu ya, tugas yang biologi fisika kimia itu bukan sih? Oke, cerpen yang dibukukan. Yang Formosa itu bukan? Bener ya, Formosa ya? Oke, ya benar. Berarti saya pernah lihat covernya. Banyak ya yang di apa? Di pendidikan sini yang udah bikin cerpen ya. Saya kalah berarti ya. Oke deh, berarti belum ada yang pernah bikin ya ini untuk karya tulis. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Oke, untuk Mbak Dewi, Mbak tolong jangan dipanggil Bu ya, Mbak ya. Nggak enak soalnya di saya dari saya gitu. Jadi karangan ilmiah ini adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan kemudian ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ya. Yang termasuk dari karangan ilmiah ini biasanya makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Mungkin udah untuk jenis-jenis ini mungkin dari teman-teman udah nggak asing ya. Kalau skripsi itu untuk tugas akhir dari program sarjana. Kalau tesis itu biasanya tugas akhir untuk program pasca sarjana. Sedangkan kalau disertasi itu biasanya tugas akhir untuk mahasiswa yang dia mengikuti program S3 atau doktoral. Jadi skripsi untuk S1, tesis untuk S2, sedangkan disertasi untuk S3. Dan tingkat kesulitannya juga beda-beda ya. Kemudian karya tulis
Karya tulis yang digolongkan sebagai sebagai karya ilmiah ini merupakan karangan yang didasarkan pada kegiatan ilmiah. Kemudian karya tulis ini biasanya bentuk karangan yang mengungkapkan ide, pikiran dan perasaan penulisnya dalam satu kesatuan tema yang utuh. Kemudian sebuah tulisan yang biasa disebut karya tulis ilmiah apabila mengandung unsur-unsur 3 unsur ini. Poin yang pertama, dia didasarkan pada fakta dan juga data, berdasarkan fakta dan data ya. Kemudian disajikan secara objektif atau apa adanya. Dan yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang lugas dan jelas. Kemudian sumber informasi yang digunakan dalam sebuah karya tulis ilmiah, entah itu berupa teori, pendapat, atau kutipan lain, harus diungkapkan dengan jelas dan dicantumkan sumber pengambilannya tersebut. Sumber tulisan ini dapat ditulis secara langsung setelah kutipan atau diletakkan di dalam daftar pustaka. Jadi kalau seandainya kita mengutip nih dari buku atau dari internet atau dari wawancara dari narasumber, itu langsung harus kita cantumkan juga ya sumbernya itu, dan ditulisnya ini bisa setelah kutipan atau diletakkan di dalam daftar pustaka. Nah, di sini ada 5 langkah untuk menulis karya tulis ilmiah. Tadi siapa? Apa sih namanya? Kalau langkah dalam menulis karya ilmiah, yang pertama itu adalah menentukan topik yang akan dibahas. Jadi yang kedua itu menentukan tujuan pembahasan. Setelah topik dan tujuan kita peroleh, kemudian kita melakukan pengumpulan bahan. Langkah yang keempat adalah kita membuat kerangka tulisan, dan yang terakhir yaitu menyusun kerangka tulisan ini menjadi karya tulis ilmiah yang utuh dan juga lengkap. Nah, ini ada ketentuan yang harus kita perhatikan ya kalau kita lagi buat karya ilmiah. Yang pertama, kertas yang digunakan itu biasanya HVS, itu ukurannya kuarto ya. Jadi kertas kuarto dan agak tebal biasanya. Ya benar, agak tebal, 70 atau 80 gram. Kemudian pengetikan biasanya itu menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12 dan pasti menggunakan tinta warna hitam. Lalu ada batas pengetikannya, batas atas 4 cm, bawah 3, kiri 4, kanan 3. Ini sistematika karangan ilmiah yang berlaku secara umum ya. Kemudian kalau Mbak Dewi oral defense itu saya taunya itu istilahnya kalau mahasiswa sini bilang ujian kompre. Jadi kita kayak sidang, kemudian
materi yang disidangkan itu biasanya dari semester awal sampai semester akhir. Kalau oral defense setaunya saya loh seperti itu, kayak ujian kompre. Kemudian kita lanjut ke sistematika karya ilmiah. Ada bagian pembukaan, kemudian selain bagian pembukaan itu ada bagian inti. Setelah itu juga bagian penutup. Ada 3 bagian ya, bagian pembukaan, inti, dan juga bagian penutup untuk sistematika karya ilmiah. Yang akan pertama kita bahas itu bagian pembukaan ya. Jadi bagian pembukaan pertama yang terdiri dari kulit luar atau cover dan halaman judul. Kemudian cover ya, cover dan halaman judul. Kemudian ada halaman pengesahan. Jadi nanti di sini ada dicantumkan nama guru pembimbing, kepala sekolah, atau apa ya kalau di universitas biasanya. Kalau di tempat saya dulu direktur ya. Kemudian ada tanggal, bulan, dan juga tahun persetujuan. Untuk di bagian pembukaan yang selanjutnya itu ada kata pengantar. Kemudian setelah kata pengantar biasanya ada daftar tabel. Kemudian ada juga daftar grafik, bagan atau skema. Ini kemudian ada daftar singkatan kalau memang kita di situ banyak menggunakan singkatan ya. Dan singkatannya ini di sini juga yang sesuai dengan format EYD ya. Format ya benar. Format yang bahasa Indonesia singkatan resminya. Kemudian untuk bagian inti, di bagian inti itu ada pendahuluan. Kalau pendahuluan biasanya itu berisi latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini biasanya memuat alasan si penulis kenapa dia mengambil judul tersebut dan manfaat praktis yang dapat diambil dari karangan ilmiah tersebut itu apa. Alasan-alasan ini nanti dituangkan dalam paragraf yang dimulai dari hal yang bersifat umum sampai yang bersifat khusus, misalnya karangan ilmiah yang bertema tingkat pencemaran air di wilayah Jakarta Barat. Kemudian ada rumusan masalah. Bagian pendahuluan yang kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi tentang permasalahan yang timbul yang akan dibahas dalam bagian pembahasan. Dan ini juga ada kaitannya dengan latar belakang masalah yang sudah dibahas sebelumnya. Dan biasanya permasalahan ini nanti akan dirumuskan dengan kalimat-kalimat pertanyaan. Jadi antara latar belakang dan juga rumusan masalah nanti juga dengan tujuan itu saling berkesinambungan satu sama lain ya. Saling ada kaitannya satu sama lain. Kemudian bagian tujuan kalau di bagian tujuan ini biasanya ia mencantumkan garis besar tujuan pembahasan dengan jelas, dan tujuan ini tetap ya ada kaitannya dengan rumusan masalah dan relevansinya dengan judul. Terus tujuan ini boleh lebih dari satu. Di pendahuluan itu juga ada ruang lingkup atau pembatasan masalah. Ruang lingkup ini nanti akan menjelaskan pembatasan masalah yang akan dibahas. Pembatasan masalah ini nanti hendaknya terinci dan istilah-istilah yang berhubungan dirumuskan secara tepat. Rumusan ruang lingkup harus sesuai dengan tujuan pembahasan. Lalu poin yang kelima di bagian pendahuluan
itu ada landasan teori atau kerangka teori ya. Jadi kalau landasan teori ini berisi prinsip-prinsip teori yang mempengaruhi dalam pembahasan. Teori ini nanti juga akan berguna untuk membantu gambaran langkah kerja sehingga membantu penulis dalam membahas masalah yang sedang ditelitinya. Ada juga hipotesis. Kalau hipotesis ini dia merupakan kesimpulan atau perkiraan yang dirumuskan dan untuk sementara diterima, serta masih harus dibuktikan kebenarannya dengan data-data otentik yang ada. Dan nanti penjelasannya ini akan dibahas di bab berikutnya. Hipotesis ini harus dirumuskan secara jelas dan juga sederhana dan serta cukup mencangkup masalah yang dibahas. Kemudian yang ketujuh di bagian pendahuluan itu ada sumber data. Sumber data ini biasanya digunakan penulis karangan ilmiah. Itu adalah kepustakaan, tempat terjadinya peristiwa atau hasil observasi, interview, seminar, diskusi, dan juga masih banyak lagi ya. Oke, tadi bagian pendahuluan ya. Setelah bagian pendahuluan itu ada bagian bab analisis atau pembahasan. Jadi di bab ini itu merupakan pokok dari sebuah karangan ilmiah. Jadi masalah-masalah yang akan dibahas secara terperinci dan sistematis ini ditulis semuanya di bab 2. Jadi bab pembahasan cukup besar, penulisan dapat dijadikan dalam beberapa anak bab. Kayak 2.1 menjelaskan mengenai terus 2.2 dia menjelaskan mengenai teori apa, seperti itu. Kemudian setelah ada pendahuluan, analisis, di bagian inti itu juga ada bab kesimpulan dan juga saran. Jadi pada bab ini dia berisi kesimpulan yang telah diperoleh dan penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini adalah gambaran umum seluruh analisis dan relevansinya dengan hipotesis yang sudah dikemukakan. Jadi yang dimaksudkan dengan saran ini adalah saran dari si penulis tentang metode penelitian lanjutan, penerapan hasil penelitian, atau beberapa saran yang ada relevansinya dengan hambatan yang dialami selama penelitian. Sekarang bagian penutup. Di bagian penutup itu ada daftar pustaka. Tajuk daftar pustaka ini dituliskan dengan huruf kapital semua tanpa diberi tanda baca dan dituliskan di tengah-tengah. Dalam daftar pustaka ini nanti dicantumkan semua kepustakaan, baiknya dijadikan acuan penyusunan karangan maupun yang dijadikan bahan bacaan, termasuk artikel, makalah, skripsi, disertasi, buku, interview atau wawancara ya, dan masih banyak lagi. Kemudian semua acuan dalam daftar pustaka itu nanti disusun menurut abjad nama pengarang atau lembaga yang menerbitkan. Jadi daftar pustaka ini tidak diberi nomor urut ya, jadi nggak ada nomor urutan, itu nggak ada. Jika tanpa nama pengarang atau lembaga, yang menjadi dasar urutan adalah judul pustaka. Oke, sampai di sini paham atau ada yang masih kurang jelas? Nanti untuk materi yang ini, daftar pustaka, footnote, catatan kaki, kutipan gitu, kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Kita ini bahas berarti mengenai laporan penelitian dan juga menyusun karya tulis. Ada yang masih bingung?
Gimana? Oke, kalau saya baca 2-3 kali baru paham. Mungkin kalau bahasa Indonesia tuh sebenarnya selain membaca kita juga praktek ya. Harus pakai latihan juga. Kalau yang lainnya gimana? Ini sama Mbak Salsa ya. Oke. Iya, kalau kayak gini tuh emang perlu baca sendiri lagi ya. Jadi biar kita paham. Selain baca juga sebenarnya lebih enak kalau kita praktek ya. Oke, kalau untuk yang lainnya gimana selain Mbak Salsa, Mbak Umi sama Mbak Dewi? Halo juga Mbak Umi. Yang lain masih jalan-jalan Mbak Umi. Iya, mungkin masih terawih ya. Oh, bentar. Nggak punya contoh ya. Saya nggak punya contoh untuk ini ya. Nggak saya apa namanya? Nggak saya cantumkan contoh karya ilmiah kayak skripsi atau tesis ya. Kalau teman-teman perlu contoh nggak sih untuk karya ilmiah ini? Atau mau googling sendiri? Atau perlu saya googlingin tapi baru bisa dimunculkan atau ditampilkan di pertemuan minggu depan? Perlu ya. Berarti contoh untuk karya ilmiah sama nanti untuk penulisan daftar pustaka ya.
contoh penulisan daftar pustaka saya itu juga deh. Oke, insya Allah ya pertemuan minggu depan saya tampilkan contohnya. Ini dari bahasan awal kita dari yang pertama sampai yang terakhir ini, ada yang mau ditanyakan? Daftar pustaka itu gimana ya mbak, kalau dijelasin tanpa contoh tuh emang susah ya mbak ya. Kutipan ya, daftar pustaka itu jadi semacam daftar sumbernya kita. Bentar, kayaknya punya saya contohnya. Daftar pustaka ini. Biasanya berada di paling belakang. Saya nyari di laptop, saya tuh punya contoh daftar pustaka, tapi saya lupa naruhnya di mana. Hmm, bentar ya, kalau nemu saya uploadkan, tapi kalau enggak, nah, oh ada.
Sebentar ya, ada contoh nih. Kalau berapa halamannya itu tergantung, bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau bisa lebih. Jadi tergantung berapa banyak kutipan atau narasumber yang kita ambil, sumber-sumber data yang kita ambil. Semakin banyak kita mengutip atau banyak mengambil sumber dari buku, internet, majalah, atau artikel, semakin banyak pula nanti daftar acuan di daftar pustakanya. Ini masih pada di tempat semua kan? Oke, ini contoh daftar pustaka ya. Jadi biasanya kalau untuk penulisan nama di awal itu nama paling belakang yang dijadikan di nama pertama sini. Contohnya dia ini namanya Lila Rahma Atyani. Atyani bagian nama paling belakang ditaruh di depan, kemudian baru namanya dia. Iya benar, surname-nya dia. Kok nggak keluar layarnya ya? Gimana ya mbak ya, di sini keluar mbak. Kalau yang lain kelihatan nggak? Kelihatan ya? Terus setelah nama itu ada tahun. Kalau seandainya kita ngambil contoh dari skripsi, ya kan, itu setelah nama itu tahun pembuatan skripsi, tesis, atau disertasinya. Kemudian judulnya dia apa, lalu ada tulisan di sini. Kalau kita ngambil judulnya itu skripsi, kita tulis skripsi. Kalau tesis atau disertasi, kita tulis tesis atau disertasi. Kemudian nama kotanya, kemudian nama universitasnya. Kalau buku lebih gampang, itu nama pengarangnya, tahun penerbitannya, kemudian judulnya, kota penerbit, sama yang menerbitkan itu siapa. Kalau kita ngambil sumber yang sama, contohnya seperti ini, kayak kita ngambil di salah satu webnya Bank Syariah Mandiri, berarti kan kita ngambil datanya secara online nih. Nah, dan kita ngambilnya itu ada banyak untuk tahun 2008, 2009, 10. Bagian depan ini cukup kita kasih titik-titik aja. Bukan titik ya, ini strip, kemudian tahunnya, judulnya, online, lalu nama webnya. Kurang lebih seperti itu.
untuk penulisan daftar pustaka. Kayak ini Imam Ghazali, nama aslinya beliau Imam Ghazali, tapi di daftar pustaka nama belakangnya dia kita pindah ke depan Ghazali, Imam, tahun penerbitnya tahun 2009, judul bukunya apa, kemudian badan penerbitnya, tempat penerbit dan badan penerbitnya itu ya. Jadi penulisan daftar pustaka seperti yang tadi udah disebutin itu sesuai huruf abjad tanpa ada urutan nomornya. Ini kan sesuai huruf abjad semua ya. F, G, H, G, L, Hampton berarti setelah H, M berarti AR. Kurang lebih seperti itu untuk contoh daftar pustaka. Jelas nggak? Kalau nggak jelas besok saya kasih contoh lagi yang lain. Kalau jelas berarti saya besok cuma ngasih contoh untuk yang karya ilmiah aja. Jelas yang lainnya gimana? Oke, jelas ya, berarti jelas semua. Nggak ada yang mau ditanyakan lagi kan? Atau masih ada yang masih ada yang mengganjal atau masih ada yang bingung? Nggak ada tanggapan berarti saya anggap jelas semua ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri kelas ini soalnya. Oke, jelas ya. Oke, kalau gitu kita akhiri kelas malam ini aja. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir di kelas malam ini. Saya mengucapkan minta maaf apabila dalam penyampaian saya dari awal hingga akhir ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dimaafkan ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Selamat istirahat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.